Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sambut hari ini dengan senyum dan rasa syukur kepada Tuhan. Dan mari senantiasa mendengarkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini. Kita bernyanyi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang kami puji dan sembah di dalam Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur pada pagi hari ini atas segala penyertaan berkat Tuhan yang kami terima. Engkau memberikan kesehatan dan juga napas kehidupan bagi kami. Ya Tuhan, sebelum kami memulai segala pekerjaan kami hari ini, biarlah terlebih dahulu Engkau ya Tuhan menyapa kami dengan firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun dan mengajari kami, agar kami dapat mengerti dan dapat melakukan firman-Mu pada hari ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, renungan pagi buat kita hari ini, hari Selasa 11 Mei 2021 adalah yang tertulis di dalam kitab Yakobus 1 ayat 6a. Tetapi saya akan membacakan ayat 6, ayat 5 dan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang
sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Dan yang menjadi renungan, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Nats hari ini mengajarkan kita untuk meminta dalam iman dan keyakinan. Artinya kita harus meminta yang benar dan motivasi yang benar. Bukan untuk memuaskan hawa nafsu seperti yang dikatakan dalam Yakobus 4 ayat 3. Tetapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi di dalamnya. Iman yang benar berfokus dalam dan kepada Tuhan Yesus Kristus, dan juga senantiasa menuntun pada tindakan yang benar. Dalam Markus 11 ayat 24 mengatakan, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Dan yang kita minta dalam nats ini adalah hikmat yang dari Tuhan. Hikmat yang dari Tuhan supaya kita semakin mengenal Tuhan dan juga semakin mengenal diri kita. Siapa diri kita di hadapan Tuhan? Juga mengenal kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan perlu kita tahu, hikmat itu adalah pemberian Tuhan, bukan pemberian manusia. Sehingga orang-orang yang diberikan hikmat oleh Tuhan harusnya mempergunakan hikmat itu, sehingga mereka semakin mengetahui mana kehendak Tuhan. Sama seperti Salomo yang meminta hikmat daripada Tuhan. Sehingga ketika kita meminta, hendaklah kita jangan bimbang, karena Tuhan betul-betul memahami anak-anaknya. Oleh karena itu, datanglah dengan yakin dan mintalah, pasti Tuhan akan memberikan. Ketika kita mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, maka hal-hal yang lain juga akan ditambahkan di dalam kehidupan kita, yaitu kebutuhan-kebutuhan kita sehari-hari akan dicukupkan Tuhan. Kita meminta hikmat dari Tuhan, maka Tuhan akan memberikannya kepada kita. Saudara-saudara, ragu-ragu, bimbang itu menandakan iman kita goyah. Kita tidak yakin, kita tidak percaya kepada Tuhan. Maka orang yang ragu-ragu adalah orang yang digambarkan seperti gelombang air laut yang ditiupkan angin kian kemari, yang tidak menentu kemana ia akan pergi. Dan orang yang demikian tidak menerima apapun dari Tuhan, kalau kita lihat di ayat yang ke-7. Dan orang yang demikian juga adalah dikatakan orang yang mendua hati. Orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Karena itu, kita yang sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus Kristus, iman kita harus teguh. Jangan pernah bimbang. Terutama di dalam kita diperhadapkan dalam situasi sulit sekarang ini. Banyak cobaan yang kita hadapi. Banyak kesulitan yang kita hadapi. Karena itu, teguhkan imanmu. Jangan ragu-ragu. Mintalah kepada Tuhan dengan iman
yang teguh dan sungguh-sungguh, maka kita akan menerima. Maka kita akan diberikan segala apa yang kita butuhkan di tengah-tengah kehidupan ini. Karena itu saudaraku, hendaklah meminta di dalam iman. Dan jangan sama sekali bimbang dalam permintaanmu kepada Tuhan. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang senantiasa mendengar, Tuhan yang senantiasa menjawab, bahkan Tuhan yang senantiasa memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, teguhkanlah iman kami, supaya kami semakin mengenal Engkau dan semakin diteguhkan di dalam hati, iman dan pengharapan kami. Sehingga kami tidak kecewa di dalam kami menjalani hari kehidupan ini. Kami tidak kecewa dalam apa yang kami pinta daripada-Mu ya Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan yang mengetahui apa yang kami butuhkan. Karena Engkau adalah Tuhan yang senantiasa apa yang kami pinta daripada-Mu ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, berikan hikmat-Mu kepada kami, agar kami berhikmat untuk menghadapi segala masa, segala situasi di tengah-tengah kehidupan ini. Sehingga kami tetap yakin dan teguh bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Jauhkan keraguan-raguan, jauhkan kebimbangan daripada kami. Tetapi biarlah Tuhan senantiasa meneguhkan iman, kepercayaan kami hanya kepada-Mu. Tuhan, sepanjang hari ini kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami. Apapun yang kami perbuat, biarlah kami perbuat seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sehingga terpujilah Engkau Tuhan di dalam setiap tindak tanduk kami sepanjang hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Mari kita tetap melakukan protokol kesehatan agar kita boleh terhindar dari COVID-19 dan Tuhan memberkati kita. Amin. Shalom.